Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faizal Riza pada pemrograman Java. Di pertemuan dua kali ini, kita akan mengulas mengenai apa itu Java. Java adalah sebuah bahasa yang diciptakan oleh James Gosling pada tahun 90-an. Java muncul sebagai bahasa yang dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu melakukan rekompilasi. Berdasarkan TOB Programming Community Index, yang meninjau popularitas bahasa pemrograman, Java masih menjadi bahasa pemrograman nomor satu di dunia. Data dari Oracle menyatakan bahwa bahasa Java digunakan 90% perusahaan terkemuka yang masuk dalam daftar Fortune 500. Bahasa Java dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi pada platform desktop, web, mobile, hingga embed dan IoT. Semboyan yang digaungkan oleh Java adalah Wora, Wait One Runs Anywhere. Why must Java? Alasan kenapa kita belajar Java. Yang pertama, bahasa Java merupakan bahasa terpopuler yang digunakan oleh 90% perusahaan ternama. Dengan bahasa Java, Anda dapat mengembangkan aplikasi untuk platform desktop, web, mobile, hingga embed dan IoT. Keren nggak tuh? Siapapun Anda, jika ingin menjadi Java developer, harus memiliki pengetahuan dasar pemrograman Java seperti Basic Java, OOP, dan Common Class. Penggunaan bahasa Java itu gratis atau open source, sehingga siapa saja dapat mempelajari dan menggunakannya. Java adalah bahasa yang aman, sehingga dimungkinkan untuk mengembangkan sistem yang bebas dari gangguan dan virus. Sebagai prasyarat untuk menuju kelas selanjutnya, seperti belajar membuat aplikasi Android untuk pemula, belajar fundamental aplikasi Android, atau belajar membangun line chatbot. Nah, itulah beberapa alasan kita kenapa harus belajar Java. How learn Java? Bagaimana kita belajar Java? Yang pertama itu kita akan belajar pendahuluan atau pengenalan mengenai apa itu Java dan mengapa harus menggunakan Java. Serta Anda akan berkenalan dengan IDE untuk membuat aplikasi multi-platform. Yang kedua, Java Basic. Itu akan menjelaskan mengenai dasar-dasar bahasa Java seperti struktur dasar, tipe data, string, operator, fungsi input dan output, percabangan, perulangan, dan array. OOP dalam Java. Kita akan memahami konsep OOP atau Object Oriented Programming untuk mempermudah pengembangan sebuah program seperti class dan object, method, member, access modifier, encapsulation, inheritance, dan interface. Common Class dalam Java. Kita akan mempelajari kelas-kelas yang sering digunakan dalam mengembangkan sebuah program dengan bahasa Java seperti collection, generic, exception, input and output, datetime, and casting. Lalu kita akan studi kasus untuk melatih implementasi bahasa Java dalam sebuah studi tertentu seperti membuat program, menghitung suhu air, vokal konsonan, bangun data, dan sebagainya. Prasyarat apa untuk belajar Java? Yang pertama, mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Itu udah pasti ya guys. Pakai HP bisa kali Pak? Bisa, nanti ada wahana online-nya. Kelas ini didesain untuk pemula, sehingga tidak ada prasyarat dalam pemahaman pemrograman sebelumnya. Anda harus mandiri, berkomitmen, benar-benar punya rasa ingin tahu dan tertarik pada subjek. Anda harus gigih, menemukan topik yang menarik, bermain-main, dan mengkotak-katik ilmu yang Anda dapatkan. Sebaik apapun materi struktur kelas ini, tak akan berguna tanpa keseriusan Anda untuk belajar, berlatih, dan mencoba. Learn code and pray, learn code and pray. Belajar coding, sholat. Belajar coding, sholat. Makan kapan, Pak? Perabotan Java. Kita butuh apa aja nih untuk menyiapkan belajar Java? Spesifikasi minimal PC atau laptop, resolusi layarnya standar, rekomendasi Full HD. Prosesor Celeron, rekomendasi Core i3, RAM 1GB, rekomendasi 2GB. Sistem operasi boleh Windows, Linux, atau macOS. Karena semboyan Java adalah Write Once, Runs Anywhere. Wora. Tools yang digunakan, NetBeans IDE, alternatifnya bisa IntelliJ IDE atau Visual Studio Code. Tapi saya akan menemukannya di NetBeans. JRE atau Java Runtime Environment atau JDK, Java Development Kit. Cara instalasi sudah diajarkan kemarin. Kemudian saya berikan solusi bagi yang tidak punya laptop atau yang punya laptop tapi
speknya tidak memenuhi syarat, Anda bisa belajar online dengan mengakses IDE online seperti glot.io atau repl.it. Ya, nanti kalau ada waktu akan saya demokan cara menggunakan kedua aplikasi online tersebut. Nah, ini ada programmer roadmap untuk Java. Nanti materi saya share, silahkan dipelajari roadmapnya. Ini ada sampai ke JDK dan framework. Di ujungnya nanti ada REST API. Oke, kita mulai belajar. Membuat project baru menggunakan aplikasi NetBeans. Nah, kita membuat projectnya itu dengan cara mengklik file, new project, kemudian dari kategori pilih Java project, Java application, next. Project name kita beri nama struktur dasar, kemudian untuk awal kita membuat langsung otomatis main class-nya. Nah, ini ada screenshot. Tidak usah lama-lama, mari kita praktekkan saja. Stay tune guys. Baik, mari kita mulai membuat project baru menggunakan NetBeans. Yang pertama, klik file, kemudian new project. Di sini ada shortcut key, Ctrl+Shift+N, Anda bisa menggunakan ini. Kemudian kita pilih kategorinya adalah Java dan projectnya adalah Java Application. Lalu klik Next. Project name-nya kita akan membuat project baru sesuai dengan panduan tadi. Struktur. Di project folder otomatis dibuatkan satu folder yaitu struktur dasar, dan di sini create main class karena kita centang, maka akan dibuatkan kelas paket struktur dasar dengan kelas struktur dasar. Hurufnya untuk paket kecil semua, untuk main class camel case ya. Jadi awal kata menggunakan huruf capital tanpa spasi. Klik finish. Oke, di sini kita akan mendapatkan satu paket yang sudah siap digunakan. Yang pertama adalah nama project. Di sini struktur dasar, tadi kita berikan nama. Kemudian di bawahnya ini adalah source package, berarti package-nya adalah struktur dasar. Kemudian di sini ada kelas namanya struktur dasar.java. Di dalam kelas ini kita melihat ada public static void main. Nah, ini adalah metode. Ini yang akan dijalankan dalam setiap aplikasi, yaitu void main-nya. Di sini juga diterangkan package-nya struktur dasar, kemudian public class-nya struktur dasar. Nah, ini adalah konsep atau bentuk dasar dari aplikasi Java. Oke, sekarang kita akan membuat tradisi ritual para programmer pertama kali belajar, yaitu Hello World. Untuk memunculkan Hello World atau halo dunia, maka di Java kita perlu mengetikkan sistem out println. Nah, itu bisa kita singkat dengan shortcut key SOUT. Nah, ini dia langsung dimunculkan sistem out println. Tapi perlu diperhatikan cara menuliskan perintah dulu. Saya ulangin. Perintah di Java itu strict atau restrict atau case sensitive. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu akan berbeda. Misalkan untuk menuliskan hello world, saya mau menuliskan sistem out println. Nah, ini muncul perintah selanjutnya, perintah extend selanjutnya apa gitu pilihannya. Tetapi jika sistem ini saya tulis dengan huruf kecil, sistem, saya ketik titik tidak muncul apa-apa, malah muncul peringatan di sini. Identifier expected. Jadi huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh. Saya ketik system dot, nah ada pilihan, saya ketik out, saya tekan tab, print. Nah, ini kita nggak bisa menggeser panah ke bawah ya. Kita bisa menggunakan mouse atau kita bisa ketik. Nah, setelah warnanya biru kita tab. Nah, kita kurung buka, tanda petik. Nah, itu sudah dibuatkan otomatis. Kita tinggal tuliskan hello world. Oke, kalau terlalu panjang ada beberapa yang singkatan yang bisa digunakan. Misalkan untuk sistem println ini kita bisa tuliskan SOUT, tekan tab.
maka dia akan langsung system out print on halo dunia. Oke. Setelah jadi, kita running dengan mengklik tombol play yang ada di atas atau tekan tombol F6. Di situ ada tulisannya F6. Klik. Maka ketika dijalankan di sini sudah sukses. Hello world. Oke, setelah kita tes running oke, hello world, hello dunia muncul, maka kita compile program ini menjadi aplikasi executable ala Java yang berekstensi jar. Caranya dengan mengklik run, kemudian build atau clean build project. Karena ini sederhana, masih sederhana, saya build project saja. Di sini ada pilihan project properties atau clean build, saya klik clean and build. Nah, di sini ada tampilan Java jar, ada di D, My Data, Dokumen, NetBeans, Project, struktur data, distribusi, struktur dasar, jar. Nah, kita harus mendapatkan file itu, harus menjalankannya di struktur itu. Nah, caranya gimana? Kita buka command prompt atau CMD. Oke, lalu kita kembali ke root directory dengan cd. Kemudian kita berpindah ke drive D. Oke, kita akan ikutin ini. Kita pindah ke drive D. Setelah pindah ke drive D, kita akses folder My Data cd 0 tab. Kemudian dokumen. Ini setelah My Data dokumen cd tab doc tab dokumen. Nah, jadi kita menggunakan tab untuk auto completion biar nggak salah tulis atau nyasar ke folder lain ya. Kemudian NetBeans Projects. Kita ketik di sini cd net tab beans project. Enter. Kemudian struktur dasar. Kita klik cd struk tab enter. Lalu distribusi cd di tab dis enter. Nah, di sini kita bisa melihat isinya dengan perintah directory. Di situ ada struktur dasar .jar. Oke, kita bersihkan supaya bisa kelihatan hasilnya. Untuk menjalankan aplikasi jar, kita gunakan perintah java min jar spasi nama filenya struk tekan tab struktur dasar jar. Oke, sudah berhasil muncul hello world, hello dunia. Mantap.